Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pendeta merah datang lagi. Ya, salam saudara, saudara diberkati. Katakan bersama saya anak yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita di tahun ini, dari awal tahun 3 bulan penuh, Pastor Ivan sudah ngajarin kita tentang pemulihan. Ya, karena ini adalah tahun pemulihan, ya, Divine Restoration. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan ekonomi kita, memulihkan keluarga kita, dan juga menyembuhkan penyakit kita. Ya, kita sudah belajar dan kita tahu bahwa di dalam hidup ini, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan yang dekat, ya, terdekat dengan supply, yaitu Kristus Yesus, maka kita akan menerima aliran-aliran air, yaitu Roh Kudus, yaitu firman-Nya yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Ada amin? Itu sebabnya kita harus terus mendengar, sama seperti Maria, dia duduk diam, ya. One thing is needful, dia duduk diam mendengar firman Tuhan, duduk di kaki Yesus, dan dia mendapat bagian yang tidak dapat diambil daripadanya. Jadi kasih karunia yang ditetapkan kepada kita, tidak ada orang yang bisa ngambilnya. Nah, itu sebabnya apapun firman Tuhan disampaikan, kalau saudara menganggap itu umum, maka terjadinya umum. Tapi kalau saudara tarik itu secara pribadi di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan memanifestasikan firman Tuhan lebih banyak daripada orang yang menerima biasa-biasa saja. Ya, kita sudah tahu, kita juga sudah mendengar, dulu saya juga pernah khotbahkan bahwa ketika air pahit dimarah, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang pahit menjadi manis. Dan Yehova Rafa bukan berarti Allah penyembuh saja, tapi Allah yang menyembuhkan. Itu sebabnya ketika kita mengalami kepahitan, lewat air mata kita, duka kita, penderitaan kita, ingat, jangan berhenti berharap sampai pemulihan terjadi. Jadi kalau pemulihan belum terjadi, saudara jangan boleh putus asa. Terus berharap sampai pemulihan terjadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bagian kita tetap selama-lamanya. Jadi tetap duduk diam, investasikan waktumu bagi Tuhan. Kita tahu kan, Pastor Ivan bilang, apa yang terhilang, reckless, kita biarkan sia-sia aja, kita bisa klaim, kembalikan. Tuhan ganti 120%. Apalagi yang sengaja kita investasikan. Betapa kita akan melihat pelipat gandaan yang sangat besar. Hari ini, saudara menginvestasikan waktu saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? 1 hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun. Saudara datang hari Minggu, hanya 1 hari. Kalau di hadapan Tuhan, saudara akan menerima kekuatan 1000 tahun. Benar enggak? Itu sebabnya saudara akan melihat manifestasi Allah. Tapi kalau saudara berdiri sendiri di luar Tuhan, saudara akan melihat keadaan saudara lemah. 1 hari adalah 1000 tahun penderitaan. Tapi kalau 1 hari di rumah Tuhan, dia di hadapan Tuhan, Tuhan akan melihat itu 1000 tahun di hadapan Tuhan. Jadi saudara memanifestasikan firman Tuhan berlipat kali ganda. Jauh dari apa yang saudara pikirkan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang pada kita. Kita tahu bahwa di tahun ini, tahun pemulihan, saya pastor yang menangani konseling di gereja ini, banyak sekali saya menerima, banyak orang masih menangis, banyak orang masih terpukul, suami, istri meninggalkan, keluarga yang mereka cintai pergi begitu saja, anak-anak mereka, ekonomi mereka, sampai-sampai kadang saya nggak tahu harus ngomong apa, gitu. Tapi inilah Tuhan yang selalu mau melihat dan mau mengerti apa yang kita rasa. Kita dengar dulu, kita baca dulu firman Tuhan di Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah apa saudara? Penderitaan. Nyanyian syarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Keadaan ini saudara, coba kita lihat ayat 1. Ketika orang Israel ada di pembuangan, mereka dijajah. Kalau sudah dijajah oleh bangsa yang kuat seperti Babel, dan mereka tidak punya sumber daya untuk membalas kembali, pengharapan itu hanya seperti mimpi.
Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, mereka bilang gini, ini kayak mimpi. Bayangkan mereka duduk di tepi sungai Babel. Dan mereka menyanyi lagu yang terkenal yang pernah dinyanyiin Boney M gitu ya, By the River of Babylon gitu. Di situ mereka menangis mengharapkan Sion. Seolah-olah itu seperti utopia. Utopia itu bahasa politik, sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada. Itu hanya angan-angan. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan, tidak ada yang bisa menahan. Bayangkan ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Di depan kita setan, di samping kiri jin, di samping kanan kuntilanak. Di belakang adalah orang-orang yang gak senang sama kita. Dia melingkari kita, dia mau ingin memusnahkan kita. Tapi apa yang terjadi? Kalau kasih karunia ada, kasih karunia akan menemukan jalannya sendiri. Hari ini saudara beribadah di tempat ini, semua bukan karena gagahnya Pastor Ivan atau kami semua yang melayani, tapi semua karena anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa kita. Itu sebabnya saya bilang, jangan pernah berhenti berharap sebelum pemulihan terjadi. Kita belajar dari Daud sekarang. Kita lihat di sini di Mazmur 56. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Lagu ini disebut Miktam dari Daud. Miktam itu adalah sebuah pengetahuan yang setara dengan emas. Jadi ini termasuk Mazmur yang setara dengan emas. Berarti penting banget. Kemudian apa yang dialami oleh Daud? Waktu dia sudah jadi raja, dia dikejar oleh orang-orang Filistin, ya di Gua Adulam. Dia dikejar seperti ayam hutan. Saudara tahu, kalau di sini orang kalau mau potong ayam, tinggal keluarin dari kandang, malah nggak perlu. Pergi tetangga sudah siap saji. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yang dulu tinggal di daerah untuk menangkap, untuk menyantap seekor ayam, itu satu kampung harus kejar gitu. Dan itu ada nikmatnya di situ. Nikmat bagi si pengejar. Tapi bayangkan kalau saudara jadi hewan yang dikejar. Mau sembunyi, lari ke pohon-pohon, lari ke hutan-hutan. Itulah yang dialami Daud. Tapi dia bilang apa? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Bahasa aslinya pengembaraanku. Lari ke sini, lari ke sana, sembunyi di sini, sembunyi di sana. Tuhan yang apa disebut? Menghitung-hitung. Dan air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Lihat bahwa Tuhan mempunyai, seolah-olah disebut bahwa Tuhan mempunyai kirbat yang menampung air mata. Dan Tuhan juga mempunyai apa tuh? Buku catatan yang mendaftarkan penderitaan kita. Kita lihat satu-satu. Ya saudara ikut flow-nya. Karena biasa kalau saya khotbah, biasa saya akan antar saudara lewat historical Bible dan kemudian storytelling-nya. Supaya saudara jangan kehilangan missing point-nya. Jadi butuh perhatian penuh di sini. Kirbat di sini, di gambar berikutnya kita akan temukan bahwa kirbat ini ada dua. Ya, ada dua jenis. Kirbat yang pertama itu kirbat yang khusus buat air minum atau anggur ya. Ini modelnya kayak gini. Jadi kalau hewan itu dipotong, diupayakan tidak dibelah. Jadi semua kakinya itu dan mulutnya jadi ditarik semua isi dalamnya dikeluarin, terus disamak demikian rupa dan kemudian itu dijadikan tempat buat air minum. Jadi nanti tinggal kaki-kakinya yang dibolong-bolongnya itu yang ditutup supaya nanti itu yang dibawa untuk bekal air minum. Jadi ketika pertama kali Abraham memberikan air minum kepada Ismail dan Hagar, nah modelnya tuh kayak begini. Tapi kirbat yang dimaksud oleh Mazmur tadi bukan kirbat yang ini, tapi kirbat ini. Karena itu disebut botol. Botol ini disebut botol air mata. Kebiasaan dari Mesir kuno ya sampai zaman Romawi, sampai zaman Yunani, bahkan kalau saudara ke Israel, peninggalan botol-botol ini masih ada ya. Nah ini disebut lakrimatori. Lakrimatori adalah botol yang dipakai untuk menampung air mata. Jadi setiap orang yang menangis dia akan menampung air matanya ya. Misalnya ada orang yang dikasihi meninggal, dia menampung air matanya, kemudian nanti dia akan taruh di pusara kuburannya. Tanda bahwa dia sangat berduka, sangat kehilangan orang ini. Tetapi lihat di sini, di ayat berikutnya, di slide berikutnya kita akan belajar dari sini. Lihat bahwa perempuan berdosa yang datang makan di rumah Simon. Dia adalah seorang yang disebut perempuan berdosa. Bisa saja dia seorang pelacur. Apa pekerjaan pelacur?
memuaskan raga dan jiwa setiap tamu-tamunya. Tapi pelacur sendiri itu menangis di dalam hatinya. Karena bukan itu yang dia inginkan. Air matanya selalu ditampung di dalam botol-botol. Dan begitu dia bertemu dengan Yesus, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Yang pertama kita harus tahu bahwa di ayat sebelumnya Alkitab bilang apa? Perempuan itu datang membawa sebuah buli-buli dari pualam berisikan minyak wangi. Jadi bukan cuma satu botol. Ibu-ibu pasti tahu ya, itu disebutnya kotak alabaster. Alabaster itu kayak tempat make up, di dalamnya pasti ada alat-alat make up banyak ya, kira-kira begitu. Tapi perempuan ini di tempat kotaknya itu di dalamnya ada minyak wangi dan air mata yang ditampungnya. Karena menurut penafsir bahwa tidak mungkin orang menangis sekejap di saat itu dan ketika dia menangis bisa bercurah air mata banyak sampai bisa mencuci kaki Yesus. Sudah pasti karena perempuan ini orang berdosa dan dia hidup dalam penderitaan dan air matanya. Dia sudah menampung cukup lama air mata di botol-botolnya. Itu sebabnya dia percaya bahwa Tuhan menghitung-hitung penderitaannya. Itu sebabnya ketika dia curahkan di kaki Yesus, Tuhan bilang dosa yang banyak sudah aku hitung tetapi aku ampuni, aku bayar sampai lunas. Nah ini yang terjadi. Kalau kita lihat di sini membasahi kakinya. Membasahi di sini kalau kita lihat dari kamus Thayer, dia bilang apa tuh? To water with rain. Jadi seperti kayak tercurah kayak hujan. Nangis sejadi-jadinya nggak mungkin bisa cuci kaki sampai bersih. Dan apa? Dia menyeka dengan rambutnya. Budak zaman itu ketika tuannya pulang, dia harus apa tuh? Membasahi kaki tuannya, dia menyekanya dengan rambut. Nah, mengurapinya dengan minyak. Tapi apa? Simon tidak melakukan itu. Tetapi perempuan melakukan itu. Kenapa? Karena penderitaan yang cukup banyak. Dia tampung di botol, dia mau bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini penderitaanku. Dan Tuhan menampung air matanya. Air mata yang jatuh dalam hidup saudara, saudara ingat bahwa mungkin saudara bilang gini, rumit amat sih kalau nangis harus tampung. Biar aja dia menguap begitu saja. Gue juga gak peduli. Tapi Tuhan peduli. Dia mencatat penggembaraan. Bahkan air mata kita masuk dalam daftar Tuhan. Nanti kita akan belajar. Kita kembali ke Mazmur Daud tadi. Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Jadi benar enggak? Daud percaya bahwa Tuhan mendaftarkan penderitaannya. Mungkin kita bilang begini, Tuhan mungkin akan mendaftarkan yang bagus-bagus aja. Kalau Tuhan tidak daftarkan penderitaan kita, bagaimana Tuhan Yesus bisa menghitung semuanya dan membayar sampai lunas? Pasti Daud percaya bahwa setiap detail penderitaan kita dan air mata kita bukan hanya Tuhan tampung dalam kirbatnya, di dalam botolnya Tuhan, tetapi apa? Di dalam buku yang Tuhan daftarkan dalam setiap penderitaan kita. Itu seperti buku hutang yang nanti anaknya bayar. Nah, di ayat yang berikutnya kita lihat lagi. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Ketika dia berdoa dengan air mata, dia percaya bahwa air mata ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Maka saudara pasti akan melihat di akhir zaman, air mata yang ditampung itu akan menjadi cawan penghakiman bagi setiap musuh-musuh yang pernah melukai anak-anak Tuhan. Jadi saudara tahu bahwa pembalasan karena iblis menyusahkan hidupmu, Tuhan akan belaskan di akhir zaman. Air matanya yang Tuhan tampung akan membalaskan sakit hatimu. Jadi saudara harus ingat, Tuhan tidak hanya melihat kepada darah martir saja, dan dia menghargainya, tapi dia juga menghargai setiap tetesan air mata yang keluar dari matamu, Pak, Bu. Kamu menangis tentang apa? Tentang masalahmu, masa depanmu. Semuanya Tuhan hitung. Lihat lagi dibilang gini, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah, firman-Nya siapa? Yesus. Ini berbicara tentang Yesus. Firman-Nya yang kupuji, kepada Tuhan firman yang kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Paulus saja bilang bahwa aku mengingat air matamu Timotius, apalagi Bapa di sorga, dia akan mengingat air mata kita yang pernah tumpah. Di sini dibilang catat. Emangnya Alkitab ada buktinya catat susah-susah dan air mata orang? Kita lihat lagi di sini apa buktinya di ayat berikutnya. Ayub dengan segala penderitaannya, saudara tahu bukan? Dia bilang apa?
Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam Alkitab. Terpahat dengan besi pengukiran timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dia hanya bermimpi suatu saat penderitaan yang cukup besar itu dicatat Tuhan. Dan terbukti kitab Ayub adalah kitab pertama di dalam kitab saudara. Dan semua penderitaan Ayub dicatat di sana. Memang kitab Pentatok, Kejadian sampai Keluaran, Ulangan, Imamat itu semua adalah kitab yang diposisikan di awal. Tapi kitab yang pertama ditulis, yang menulis semua penderitaan yang dialami oleh Ayub, masuk di dalam catatan kitab kita. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan memang mencatat penggembaraan dan kesulitan anak-anaknya. Mungkin penderitaan saudara tidak terlihat dicatat dalam Alkitab. Saudara cek di sorga, nanti saudara akan terkagum. Suka dukamu yang begitu banyak dihapuskan Tuhan begitu saja. Dia menghitung semua saudara air matamu. Jadi mulai hari ini kita harus tahu bahwa air mata kita itu sangat berharga. Tuhan bukan cuma hanya sibuk hitung bulu rambut kita. Dia bukan cuma hanya memikirkan darah martir. Tapi air mata kita juga Tuhan tidak pernah abaikan. Walaupun kita tidak pernah menampung di botol-botol. Tapi itu tertampung di sorga. Dan air mata yang kita curahkan sekarang akan kita tuai sebagai mutiara. Haleluya. Saya punya kisah Talmud. Kisah ini adalah kisah seorang perempuan yang jarang banget dikhotbahkan. Orang menilai bahwa ini perempuan diabaikan, dia jelek, tapi Alkitab sesungguhnya tidak bilang dia jelek. Gitu. Jadi saudara tahu Lea dan Rahel? Ya, disebutkan bahwa Rahel punya kulit yang sangat bagus. Wajahnya berkilauan. Mau dibandingkan? Menurut Talmud Yahudi, wajahnya berkilauan seperti ketika dunia sebelum dijadikan. Dan dia bilang, dan terang pun ada. Gambaran, hitungan numeriknya Rahel, nama Rahel, sama dengan Vayeor. Dalam bahasa Ibrani, dan terang pun ada. Bayangkan laki-laki mana yang tidak mencintai perempuan yang selalu bawa terang dalam rumah tangganya. Itu sebabnya Yakub sangat mencintai Rahel. Tetapi dibilang Lea, Alkitab tidak pernah bilang jelek. Hanya dia bilang apa? Matanya lembut. Matanya lembut. Kenapa? Karena dia sering menangisi nasibnya. Ya, coba kita lihat dulu di sini di Talmud di sini saya sengaja berikan. Saudara bisa baca di sini. Because she expected to fall into Esau's lot, she wept because everyone was saying Rebekah has 2 sons and Laban has 2 daughters. The older daughter for the older son and the younger daughter for the younger son. Saudara tahu artinya? Dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba saudara merasa bukan orang Indonesia. Artinya bahwa Ribka dan Laban itu 2 kakak adik bersaudara. Karena Ribka punya anak Esau dan Yakub, kemudian Laban punya anak Lea dan Rahel, maka mereka menjodohkan kedua anak ini. Sulung dapat sulung, bungsu dapat bungsu. Bagi orang dunia, mendapati seorang Esau, laki-laki bajingan luar biasa yang bahkan membunuh siapa namanya? Nimrod yang membangun kota Babel, kota Niniwa dan sebagainya. Tapi orang ini mengembara, orang ini orang liar, orang kasar, rakus, lapar, seperti binatang dia. Perempuan mana yang mau laki-laki seperti ini? Ketika Lea mengetahui takdirnya, Lea menangisi. Lea bilang gini, aku gak mau punya laki kayak dia. Setiap hari dia pergi ke jalanan, dia pergi ke padang, dia menangisi. Dia gak mau keluarganya tahu. Dia pergi keluar, dia menangisi semua penderitaannya. Dia komplain sama Tuhan, dia percaya bahwa air matanya akan Tuhan dengar. Tuhan akan lihat, Tuhan akan menanggung penderitaannya. Dan apa yang terjadi? Yang dia minta cuma suami. Dan dia dapatkan memang suami. Tapi apa yang tak pernah dilihat oleh mata yang timbul dalam hati yang dia bayangkan sebelumnya. Bahkan dia memiliki anak lebih banyak daripada istri-istri yang lain.
Jarang orang mengkhotbahkan Lea. Karena berpikir bahwa dia wanita tersingkirkan. Kita melihat Rahel yang melahirkan Yusuf. Seorang yang menggambarkan Yesus. Seorang yang cantik, ketika kehadiran ada, maka terang ada. Sedangkan Lea hanya ada tangisan dan air mata. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa belajar daripada anak-anaknya. Hari ini saudara catat baik-baik supaya saudara bawa pulang. Ketika saudara melihat anak, saudara melihat hidup. Kita lihat anak-anaknya Lea. Pertama Ruben, dia bilang, behold a son. Lihat anak itu. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ketika saudara baca kitab suci saudara. Ketika saudara bisa melihat Yesus dalam firman-Nya. Anak Allah yang telah menebusmu. Saudara harus percaya bahwa Allah telah melihat penderitaanmu. Kemudian anak yang kedua. Simeon, heard. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Setiap saudara menemukan anak Allah yang telah menebus dosamu, dosa dunia. Di dalam firman-Nya, firman kasih karunia, saudara harus percaya bahwa Allah juga telah mendengar doa-doa dan tangisanmu. Dan kemudian anak yang ketiga, dia bilang apa? Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Dia bersyukur, karena dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ketika dia melihat Yesus, kita melihat Yesus dalam firman-Nya, kita harus tahu bahwa Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, mana musuh yang dapat melawan kita? Aku punya istri 4. Oke? Kalau adil, maka harusnya Lea cukup punya anak 3. Silpa punya anak 3. Bilha punya anak 3. Kemudian Rahel biarlah punya anak 3. Supaya adil. 4 kali 3 berarti 3 kali 4, 12. Ya kan? 4 istri, 3 anak, 12. Supaya adil. Karena Lea tahu bahwa ini sudah cukup kayaknya. Kayaknya 3 ini cukup. Tuhan sudah cukup mendengar doaku. Tuhan sudah ada di pihakku. Tuhan telah melihat air mataku. Tuhan telah mendengar tangisanku. Tuhan sudah ada di pihakku. Dia merasa bahwa ini cukup. Tapi apakah cukup itu yang hanya Tuhan berikan kepada dia? Enggak. Dia kemudian mendapatkan anak yang keempat di slide berikutnya. Dan kemudian dibilang Yehuda. Dia praise, memuji. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia kira cuma 3. Tapi dia sudah lebih daripada yang lain. 4 bagian yang diterimanya. Dan kemudian dicatat di sini bahwa tidak ada orang lain dalam Alkitab yang tercatat pertama kali bersyukur kepada Tuhan kecuali Lea. Karena nama Yehuda baru dicatat ketika Lea mengucapkannya. Tuhan memang mengorbankan seekor domba buat Adam. Saudara cek Alkitab. Adam seperti orang dungu yang gak tahu berterima kasih. Bilang sorry kayak sama Tuhan udah salah, hilaf, gak ada. Sepertinya diam saja. Ikut bininya. Bini-bini pada ketawa, ini kayaknya otoriter di rumah nih. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian apa? Bersyukur kepada Tuhan. Ketika saudara melihat kitab saudara, saudara menemukan kasih karunia, yaitu anak yang telah lahir bagimu. Maka apa yang saudara lihat? Saudara akan memuji Tuhan karena perbuatan yang besar bagi saudara. Kemudian lihat Isakar. There is recompense, ya. Allah memberi upah. Ketika orang mencari Tuhan, Allah akan memberikan upah bagi mereka yang akan mencarinya. Ketika saudara menemukan anak, saudara juga akan menemukan upah saudara. Tapi Tuhan tidak akan hanya memberikan upah karena itu hak saudara. Tuhan akan memberi lebih, yaitu kasih karunia. Sehingga dia berikan anak yang lain, Sebulon, exalted. Adalah kemuliaan ketika saudara menerima kasih karunia. Bukan dari apa yang saudara perjuangkan dan dapatkan. Karena itu hanya murni pemberian dari Allah. Bayangkan 6 anak laki-laki. Dia sudah mengambil bagian lebih banyak daripada ketiga istri lain Yakub. Sampai akhirnya dia akan melahirkan anak ketujuh. Sesungguhnya anak ketujuh juga adalah anak laki-laki. Tapi Tuhan mendengar doa Lea. Lea tidak rakus karena dia sudah menerima kasih karunia. Lebih daripada yang diharapkan. Yang diharapkan tadi apa? Hanya suami yang baik. Tapi dia tahu bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan erat dengan dia, dia memuji Tuhan, dia mendapat upahnya, dia berlimpah dalam kasih karunia. Dan dia berdoa bilang, Tuhan jangan aku mengambil terlalu banyak daripada adikku Rahel.
Biarlah engkau ubah kandungan anak laki ini dalam kandunganku supaya menjadi anak perempuan. Dan lahirlah Dina yang artinya keadilan. Artinya supaya adil. Itulah kalau orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Hati mereka ada gracious, punya keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Ada amin? Nah, dari sini kita belajar. Bahwa Tuhan sangat baik kepada kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dalam doa. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bayangkan dulu ketika dia masih muda, dia pergi menangis ke jalanan ke padang gurun menangisi nasibnya. Tapi kemudian ketika dia mati, dia beristirahat, dikumpulkan dengan suami dan leluhurnya di gua Makpela. Sedangkan Rahel, perempuan yang terang ada, ketika dia selalu di rumah bangga dengan segala sesuatunya, tetapi dia justru mati di jalanan ketika pergi menuju kepada Bethlehem. Orang jarang mengkhotbahkan Lea, tapi di dalam Lea, orang yang seolah-olah terbuang air matanya. Mungkin saudara orang yang terbuang, saudara yang tidak dianggap, saudara yang tidak lagi dibicarakan atau didekati orang. Tapi Tuhan memperhatikan air matamu dan menampungnya dalam kirbatnya. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Lea kemudian menjadi the mother of royalty and priestly clan. Ya, di slide yang sudah bilang. Dia menurunkan bukan dari Rahel, tapi dia menurunkan dinasti ya yang kuat, yang hebat, bukan bagi sukunya saja, tetapi bagi seluruh dunia. Air mata Lea bukan menulis ulang takdirnya berubah di hadapan Tuhan dan di hadapan dirinya secara pribadi, tapi berubah dalam sebuah suku. Bukan cuma suku, karena Yehuda dikenal hari ini sebagai praise, walaupun Yahudi, Israel itu negaranya kecil, tapi karena ada praise di sana. Apa yang dia bilang? Negara itu sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa. Saudara walaupun kecil, tapi kalau saudara memuji Tuhan, setan, iblis, dan persoalan akan gentar terhadap saudara. Itu sebabnya memiliki kesadaran akan firman Tuhan bahwa saudara dikasihi, saudara di posisi yang benar, saudara ditebus. Dan ketika saudara memuji Tuhan karena melihat anak, saudara pasti akan memiliki kekuatan yang sangat ditakuti. Bukan cukup sampai di situ. Bukan karena Yehuda menjadi keturunan yang gagah perkasa. Kemudian Daud dengan segala kemegahan kerajaannya turun dari Lea dan bukan Rahel. Tapi Yesus Kristus, Juru Selamat, dijanjikan daripada wanita yang tidak pernah dianggap dalam rumah. Ibu-ibu, suamimu pergi dengan wanita lain. Engkau tidak pernah dianggap. Air matamu Tuhan simpan dalam kirbatnya. Selama saudara diam bergumul dengan Tuhan seperti Lea, dia menuliskan ulang ceritanya, takdirnya. Dan dia menemukan bahwa dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Saya percaya saudara yang mengamini ini dan menarik secara pribadi, saudara akan melihat kegembiraan dan sukacita. Dan keadaanmu sama seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan tahu penderitaan kita. Alkitab dalam Ibrani dibilang begini. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat atau kasih karunia dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika melihat anak, kita melihat kasih karunia, kita tahu bahwa Allah telah melihat air mata kita. Kita tahu bahwa Allah telah mendengar, Allah telah erat dengan kita. Kita memujinya, kita mendapat upah kita. Tetapi lebih daripada itu Tuhan juga menganugerahkan kita yang namanya kasih karunia. Dan bukan cuma itu, kita akan berlaku adil di dalam kehidupan sosial life kita. Kita tahu bahwa Tuhan saja, Tuhan Yesus saja, ketika dia melihat Lazarus mati dan Maria menangis, dia juga cuma hanya bukan menampung, tapi dia juga ikut menangis ketika mereka menangis. Kita lihat di dalam Yohanes 11. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka apa? Masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Di ayat yang 37, tetapi berapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada di sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi
Ditutup dengan batu, berbicara tentang apa? Batu itu berbicara dengan hukum Taurat, hukum yang membawa kepada kematian. Tapi kasih karunia datang, Lazarus hidup dan dia bangkit dan dia menang bersama dengan Kristus. Hari ini apapun di dalam sistem agama saudara yang lama, hidup di bawah hukum Taurat, saudara dikubur dalam batu. Tapi begitu kasih karunia datang, saudara akan bangkit dan menjadi teranglah. Biarlah terangmu bersinar atas bangsa-bangsa. Tuhan 2 kali disebutkan menangis. Dia bukan cuma hanya tampung air mata saudara, tapi dia juga menangis. 2 kali Alkitab mencatat Tuhan menangis. Yaitu menangis setelah kejadian dan menangis sebelum kejadian. Setelah kejadian, di kasus ini ketika Lazarus mati. Sebelum kejadian, ketika dia turun dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem, lewat jalan yang disebut Tuhan menangis. Di situ dia menangisi kota Yerusalem. Jauh sebelum kota itu dihancurkan, Allah yang telah menjadi manusia mencucurkan air matanya dan menangis penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak Israel karena mereka menolak Raja Damai. Yerusalem artinya kota damai, tapi kota itu tidak pernah damai sampai sekarang karena mereka menolak Raja Damai. Kalau rumah tanggamu tidak pernah damai sampai sekarang, padahal saudara-saudara memperkatakan dan mengusahakan kedamaian, mungkin saudara tidak pernah mengundang Raja Damai dalam hidup saudara. Supaya saudara tahu bahwa hari ini Dia Tuhan yang berjanji bahwa Dia yang akan menghapus air mata dari mata kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kita tahu kan Lewi, tadi artinya apa? Join to, persekutuan, kemah Allah di tengah manusia. Kalau Tuhan ada di keluargamu, kalau juru selamat, kalau Raja Damai itu ada di keluargamu, apa yang terjadi? Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia ada diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia sama-sama kita baca, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkebunan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab apa? Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hal yang lama, kenyataan pahit, takdir menikah dengan Esau, pria preman. Putus, patah, hancur, berubah, dipulihkan, mendapat suami yang baik. Bukan cuma suami, yang dirindukan cuma suami. Diberikan anak 7, bagian lebih banyak daripada istri-istrinya. Hari ini saudara terbuang, hidup penuh dengan air mata. Bahkan makan pun lauknya air mata, itu kuahnya. Tidak sedikit orang yang mengalami itu, terutama yang berusaha tertawa mungkin. Lebih banyak tertawa, ternyata banyak yang menangis sambil makan. Tapi Tuhan memperhatikan air mata saudara ditampung dalam kirbatnya. Hari ini kita hanya menemukan penderitaan Ayub yang dicatat dalam kitab Ayub. Diukir dengan tinta, pena besi dengan tinta dari perak. Tapi di kerajaan sorga kita akan lebih kagum lagi bahwa ternyata Tuhan mencatat sebuah penderitaan kita. Dan berapapun jumlahnya, Tuhan sudah lunas bayar di atas kayu salib. Supaya hari ini air matamu karena apa? Karena kehancuran. Dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang memulihkan. Karena penyakit, dia juga Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan ini tidak pernah terhindar dari kehidupan saudara. Selama saudara duduk diam, dengar firman Tuhan, itulah bagian yang tidak dapat diambil darimu. Karena kasih karunia Allah sejak semula ditetapkan untuk saudara dan saya. Orang yang paling dikasihinya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan firman-Mu telah kami sampaikan. Biarlah anak-anak-Mu mengerti dan memahami bahwa penderitaan mereka, kesengsaraan mereka dan pengembaraan mereka dan air mata mereka Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau catat semua penderitaan di dalam buku-Mu Tuhan. Sebagaimana Ayub yang Engkau catat di dalam kitab-Mu yang hari ini kami baca sebagai kitab pertama dalam kanon Alkitab kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa nanti kami akan menemukan di sorga. Allah mencatat semua pengembaraan dan sengsara dan air mata kami karena iblis. Dan kami percaya air mata ditampung dalam kirmat-Mu. Di akhir zaman Engkau akan menuang cawan air mata itu menjadi pembalasan kepada iblis, kepada setan yang menghancurkan kehidupan anak-anak manusia. Sehingga mereka berjalan dalam air mata. Tapi kami percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan kami seperti orang-orang yang bermimpi. Seperti mata air di Negeb Tuhan. Engkau pulihkan. Negeb adalah satu wilayah yang selalu kering ketika musim kemarau. Tetapi pada saat hujan datang, maka kali itu meluap dan tiba-tiba menyuburkan
daerah di sekelilingnya, bunga-bunga tumbuh. Dan sampai hari ini pun Israel termasuk supplier buah-buahan dan sayuran terbaik di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan memulihkan kami akan dapat memberi keadilan kepada orang-orang supaya mereka juga merasakan kasih karunia. Dan kami percaya Tuhan bahwa orang yang menerima kasih karunia tidak punya beban terhadap dirinya sendiri, tapi mempunyai beban bagi orang lain. Biarlah mereka memiliki kekuatan Allah yang tidak pernah diambil dari mereka, yaitu Injil kasih karunia yang sudah ditetapkan sejak semula. Dan hari ini ketika mereka melihat anak, mereka percaya bahwa Tuhan telah melihat penderitaan dan air mata mereka. Ketika mereka melihat anak, mereka percaya bahwa Tuhan telah mendengar seruan doa mereka. Ketika mereka melihat anak, mereka hari ini tahu bahwa mereka sudah, Allah telah di pihak mereka, bersekutu dengan mereka dan membela mereka. Dan ketika mereka melihat anak, mereka memuji bagaimana anak itu kemuliaannya yang besar, memberikan anugerah yang tidak pernah terbatas. Dan ketika mereka melihat anak, mereka mendapatkan juga upahnya. Tapi lebih daripada itu, ketika mereka melihat anak memberikan bukan cuma upah, tetapi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bukan cukup sampai di itu, kepada ketujuh anak ini adalah kesempurnaan. Orang yang menerima kasih karunia akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan juga damai sejahtera dengan sesamanya. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah ini tertanam di dalam hati mereka mendengar, mereka perkatakan dan biar menjadi buah. Dan ini jadi berkat bagi mereka yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.